Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa, 21 Juli 2026, kita akan mengawali hari kita dengan barang sejenak, mendengarkan serta merenungkan Sabda Tuhan. Bersama dengan saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Adapun tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kemerdekaan rohani sebagai warisan yang didasarkan pada surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 5 ayat yang pertama. Sebelum kita bersama membaca serta merenungkan sabda Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, sejenak lagi kami bersama akan membaca, akan mendengarkan, serta akan merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami kebenaran sabda-Mu. Dan tolonglah kami, sehingga kami pun dapat memelihara, serta mewujud nyatakan kebenaran sabda-Mu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Sebagaimana saya sampaikan tadi, permenungan kita pada pagi hari ini didasarkan pada surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah kesaksian mengenai sabda Tuhan. Diberkatilah saudari, saudara dan saya yang bersedia mewujud nyatakan kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, ada catatan pahit dalam sejarah penerimaan surat-surat Paulus yang mungkin jarang kita dengar dari mimbar. Banyak budak kulit hitam di Amerika pada masa perbudakan enggan mendengarkan apalagi membaca surat-surat Paulus. Bukan karena mereka menolak Kristus, melainkan karena mereka tahu persis bagaimana surat-surat Paulus kerap dipakai para pemilik budak, para pengkhotbah, dan tidak sedikit petinggi gereja mengambil ayat-ayat tentang ketaatan para hamba, tentang kemerdekaan rohani, tentang kesabaran menanggung penderitaan, lalu menjadikan ayat-ayat itu sebagai alat, sebagai dasar untuk melanggengkan rantai perbudakan. Sebagaimana yang dicatat oleh Frederick Douglass, seorang pejuang penghapus perbudakan di Amerika Serikat. Demikian catat Douglass. Ada pencuri manusia yang menjadi pendeta. Ada penyiksa perempuan-perempuan yang menjadi misionaris. Dan ada orang-orang yang merampas bayi-bayi dari buayan ibunya
dan menjadi petinggi jemaat. Senada dengan itu, Howard Thurman, seorang teolog kulit hitam, di dalam Jesus and the Disinherited menuliskan kesaksian neneknya, seorang mantan budak yang menolak mendengarkan sebagian besar surat Paulus dibacakan. Alasan neneknya sederhana. Para pendeta kulit putih dan para pemilik ladang selalu memakai ayat-ayat yang ditulis Paulus untuk mengukuhkan bahwa perbudakan adalah kehendak Allah. Kemerdekaan rohani memang dikhotbahkan, tetapi hanya sebagai pelipur lara. Dan rantai perbudakan pun tetap dibiarkan terkunci rapat. Mereka menekankan kemerdekaan jiwa untuk mengesampingkan kemerdekaan sosial, untuk menyisihkan kemerdekaan politis bagi para budak. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus, dalam hal ini Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama, yang tadi bersama-sama kita baca dan dengarkan, semestinya menjadi salah satu ayat paling liberatif, paling membebaskan di dalam perjanjian baru. Karena Paulus tidak berkata berdirilah teguh sebagai anjuran yang pasif. Ia memakai bahasa perlawanan terhadap terhadap sistem dan struktur yang membelenggu. Namun, ironisnya, lagi-lagi ayat ini juga sering direduksi menjadi jargon rohani semata. Kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari rasa bersalah, kemerdekaan dari legalisme batin. Ya, semuanya itu memang benar. Semuanya itu memang penting. Namun jika hanya berhenti di situ saja, sebenarnya kita sedang mengulangi kesalahan yang sama dengan para pemilik budak dahulu. Kita sekadar menekankan kemerdekaan rohani sambil mengabaikan, bahkan menormalisasi ketidakmerdekaan secara sosial, secara politis, di sekitar, bahkan mungkin juga di antara kita. Hari ini, saya rasa memang tidak ada orang Kristen yang secara terbuka mengatakan dan menyatakan bahwa dirinya membela perbudakan konvensional. Namun, mari kita jujur. Bukankah bentuk-bentuk perbudakan tidak pernah benar-benar hilang, melainkan sekadar diganti dengan wajahnya yang baru? Ada rezim upah murah yang membuat pekerja tidak pernah bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Ada buruh yang posisinya dibuat lemah sehingga bahkan tidak berani untuk menuntut hak yang paling mendasar karena mereka takut kehilangan pekerjaan. Ada sistem yang memaksa orang untuk bekerja berjam-jam demi upah yang bahkan tidak cukup untuk hidup layak. Dalam hal ini, saya cukup sering berbagi bahwa di Yogyakarta kita tahu upah minimumnya sekitar 2,5 juta rupiah, sementara kebutuhan hidup layaknya adalah sekitar 4,5 juta rupiah. Jadi ada banyak orang yang bekerja berjam-jam untuk mendapatkan upah yang bahkan tidak cukup untuk hidup layak. Tetapi para pemberi kerja lalu kerap memuaskan diri untuk memberikan upah berdasarkan ukuran upah minimum yang jauh dari layak itu.
Sementara dari mimbar, kita terus-menerus diajak untuk bersyukur dalam segala keadaan. Hampir-hampir kita tidak pernah diajak untuk bertanya, mengapa in the first place keadaan ini harus ada? Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, James H. Cone dalam God of the Oppressed menegaskan bahwa Injil Kristus, Injil yang sejati, selalu berpihak. Dan karena itu selalu mengganggu, selalu tidak nyaman buat mereka yang diuntungkan oleh ketertindasan orang lain. Injil pembebasan adalah kabar buruk bagi semua penindas. Demikian Tandas Cone. Gereja yang hanya berbicara tentang kemerdekaan jiwa tanpa pernah bersuara soal struktur yang menindas tubuh dan kehidupan jemaatnya, sebenarnya sedang mengulangi teologi lancung dari para pemilik budak. Mungkin hanya dengan kosakata modern yang lebih halus. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan kemerdekaan rohani sebagai warisan. Bukan warisan yang disimpan rapi sebagai pengalaman batin pribadi, melainkan warisan yang semestinya diwariskan lagi, diturunkan lagi menjadi tindakan, menjadi keberanian, menjadi keperpihakan yang nyata. Kristus tidak pernah memerdekakan kita agar kita puas dengan kebebasan yang hanya bersembunyi dan bersemayam di dalam hati, sementara saudari dan saudara kita di luar sana masih terikat oleh sistem yang tidak adil. Kemerdekaan rohani yang sejati semestinya mendorong kita untuk berdiri teguh untuk melawan kuk-kuk yang baru. Kuk eksploitasi ekonomi, kuk ketidakadilan sosial, kuk kekuasaan yang membungkam mereka yang lemah. Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia yang sedang berjuang melawan tekanan untuk kembali tunduk pada sistem lama. Ia tidak menyuruh pembaca suratnya untuk diam dan sekadar bersabar. Ia mengajak mereka untuk berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan kuk apapun. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan bagi kita hari ini bukan sekadar sudahkah jiwaku merdeka di dalam Kristus, tetapi juga beranikah aku menyuarakan kemerdekaan itu bagi mereka yang masih terikat oleh kuk upah yang tidak layak, kuk kekuasaan yang menindas, kuk sistem yang menyingkirkan mereka yang lemah. Kemerdekaan yang Kristus berikan bukan untuk sekadar disimpan sebagai warisan pribadi yang aman di dalam hati kita sendiri. Ia adalah warisan yang harus diperjuangkan lagi dan lagi, diwariskan lagi dan lagi, diwujudkan lagi dan lagi dalam relasi kerja yang adil, dalam keberpihakan pada yang lemah, dalam keberanian masing-masing kita juga gereja untuk berbicara ketika ketidakadilan dibiarkan berlangsung atas nama kesabaran rohani. Maka mari kita berdiri teguh. Mari kita menolak, kita jangan mau lagi dikenakan kuk perbudakan. Baik perbudakan yang lama maupun perbudakan yang baru. Kristus yang membebaskan ada bersama kita. Amin. Saat ini marilah kita kembali bersatu di dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memerdekakan kami. Bukan agar kemerdekaan itu kami simpan aman di dalam hati, tetapi agar kami berdiri teguh melawan setiap kuk yang membelenggu. Ampunilah kami ketika kami puas hanya merdeka dalam jiwa, sementara sesama kami masih terikat oleh upah yang tidak layak, oleh kekuasaan yang menindas, oleh sistem yang membungkam dan menyingkirkan yang lemah. Maka berikanlah kami keberanian untuk mewariskan kemerdekaan ini bukan sekadar sebagai kenangan rohani, melainkan sebagai perjuangan yang hidup dalam keadilan, dalam keberpihakan, dalam kasih yang sungguh-sungguh bertindak. Di dalam nama Kristus, Tuhan dan Pembebas kami berdoa. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi kita hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, mohon diri. Kiranya rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada beserta kita dan orang-orang terkasih kita. Sampai jumpa di lain kesempatan, berkah dalam.